Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja PowerPoint model kerja. Yang pertama, ada referensi yang saya ambil itu dari buku Dasar-Dasar Manajemen Model Kerja, kemudian ada Working Capital Management. Terus yang ketiga itu jurnal perputaran modal kerja dan perputaran piutang pengaruhnya terhadap profitabilitas. Pertama itu faktor-faktor yang mengaruhi modal kerja itu yang pertama sifat atau tipe perusahaan, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual serta harga persatuan barang tersebut. Yang ketiga, syarat pembelian bahan baku, kemudian syarat penjualan dan tingkat perputaran persediaan. Sumber-sumber modal kerja yang pertama hasil operasi perusahaan, di mana jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua itu keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau biasanya disebut investasi jangka pendek. Surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan adanya penjualan surat berharga ini, menyebabkan terjadinya perubahan dalam unsur modal kerja, yaitu dari bentuk surat berharga berubah menjadi uang kas. Kemudian, penjualan aktiva tidak lancar. Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan dari aktiva ini menjadi kas atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan tersebut. Yang keempat itu penjualan saham atau obligasi. Untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan, perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham baru atau meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambah modalnya. Di samping itu, perusahaan dapat juga mengeluarkan obligasi atau bentuk utang jangka panjang lainnya guna untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Kemudian jenis modal kerja yang pertama itu modal kerja permanen. Modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam modal kerja permanen itu terdapat modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua, modal kerja variabel. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Dalam modal kerja variabel terdapat tiga jenis lagi. Yang pertama itu modal kerja musiman. Yang kedua, modal kerja siklis, kemudian modal kerja darurat. Metode estimasi modal kerja yang pertama, metode keterikatan dana. Metode ini menentukan besarnya modal kerja. Dengan metode ini perlu mengetahui dua faktor yang memengaruhinya. Pertama itu periode terikatnya modal kerja, kemudian proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Metode estimasi modal kerja yang kedua itu perputaran modal kerja, di mana terdapat dua rumus. Yang pertama itu current asset turnover. Rumusnya itu net sales per current asset. Yang kedua itu average current asset, di mana rumusnya current asset permulaan ditambah current asset akhir tahun dibagi 2. Perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja itu adalah suatu rasio yang digunakan dalam mengukur keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Dalam arti,
berapa banyak modal kerja berputar selama satu periode. Untuk rumusnya itu penjualan bersih per modal kerja atau penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata selama satu periode tersebut. Terus untuk kerugian manajemen modal kerja yang buruk, yang pertama itu kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Yang kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Yang ketiga, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Selanjutnya, kebaikan manajemen modal kerja yang baik. Pertama itu, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Yang ketiga, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Yang keempat, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan dalam jangka pendek. Berikut contoh perhitungan di mana perusahaan dagang A memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Data yang dikasih itu rata-rata periode modal kerja untuk lama pengumpul 7 hari, lama pengumpulan piutang itu 13 hari, di mana rata-rata pengeluaran kas setiap hari itu terdapat pembelian barang dagangan, upah karyawan, biaya ADM dan biaya umum, kemudian biaya penjualan, terus biaya lainnya. Jika manajemen menetapkan jumlah minimal kas yang harus ada di perusahaan sebesar 150.000, berapa jumlah modal kerja yang efektif dan efisien? Untuk untuk jumlah rata-rata periode modal kerja itu 20 hari. Kemudian untuk pengeluaran kas setiap hari itu di total 1.150.000. Kemudian yang tadi dijelaskan di soal, untuk jumlah kas per hari itu minimal 150.000. Maka jumlah modal kerja agar efektif dan efisien itu, untuk rumusnya itu jumlah periode terikat modal kerja dikali dengan pengeluaran kas per hari, lalu ditambah dengan kas minimal per hari. Itu totalnya 23.150.000. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin dari saya sudah cukup jelas penjelasan dari Saudara Vines. Cuma mungkin Saudara Vines kurang menjelaskan tentang apa sih sebenarnya fungsi dari modal kerja itu sendiri. Boleh tolong dijelaskan? Terima kasih. Oke. Untuk fungsi perusahaan itu akan terlindungi apabila terjadi penurunan nilai dari harta jika perusahaan memiliki modal yang cukup. Kemudian dengan adanya modal kerja, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih lancar dan lebih cepat apabila perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang banyak. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Cinta. Apakah kurang pas atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, izinkan saya bertanya. Saya Daniel NIM 1704035152. Tadi ada saudara menjelaskan mengenai modal kerja primer. Saya minta saudara coba menjelaskan lebih rinci, karena tadi ada yang agak mengganjal di pikiran saya.
Terima kasih. Oke. Untuk modal kerja primer itu merupakan jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjaga perusahaan tersebut usahanya secara kontinus atau secara terus-menerus demi kelancaran usaha tersebut. Kemudian yang kedua tadi ada modal kerja normal, itu modal kerja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses produksi yang normal. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab. Bagaimana Saudara Daniel? Baiklah, terima kasih. Oke, sekian dari presentasi saya. Selamat pagi. Ini nggak ke-cut dulu recordingnya?